sayapnya, ada baling-balingnya, ada pilotnya, ada. Iya betul, memang semuanya memang harus ada itunya. Tapi menurut ilmu penerbangan, ya, kenapa pesawat bisa terbang? Yang pertama, dengerin, ya. Yang pertama, kenapa pesawat bisa terbang? Yang pertama, satu, karena ada gaya dorong. Gaya dorong itu dari apa? Yaitu pertama dari baling-baling yang mesinnya menyala, ya. Berarti ada gaya dorong. Kalau pesawat mau terbang berarti mesinnya harus sudah nyala, ya, betul nggak? Ya, ada gaya dorong. Jadi pesawat yang mau terbang itu biasanya di ujung landasan sana tuh. Itu nanti mau terbang tuh. Yang ada di hanggar itu, ya. Itu pesawat nanti mau terbang. Ya, nanti melihat adik-adik. Pertama, jawabannya karena ada gaya dorong. Gaya dorong itu yang dihasilkan dari baling-baling atau mesin menyala, ya. Berarti sudah ada orangnya, sudah ada bahan bakarnya, sudah ada kabelnya, semuanya sudah mencakup semuanya, ya. Ya. Yang pertama tadi ada gaya apa? Gaya dorong. Yang kedua ada gaya hambat. Ya. Yang kedua, jawaban yang kedua. Anak pintar. Anak pintar. Nah, harus mendengarkan Bapak dulu biar nanti ditanya sama Bu Guru di sekolah bisa menjawab, ya. Ya. Pertama, ada gaya dorong. Yang kedua, ada gaya hambat. Gaya hambat itu yaitu dari mana? Yaitu dari angin. Jadi pesawat yang mau terbang ini, ya, kan ada gaya dorong. Pertama ada gaya hambat. Gaya hambat itu yaitu dari angin. Jadi kalau pesawat mau terbang harus lihat dulu windsock tuh, arah angin. Ya, itu yang namanya windsock. Kain itu, ya, yang oranye itu namanya windsock. Melihat arah angin. Arah angin itu dari mana? Yaitu dari itu anginnya berarti dari mana? Misalnya pesawat ini mau terbang, melihat arah anginnya dari sebelah situ. Berlawanan angin, ya. Pesawat mau terbang itu harus berlawanan dengan angin. Itu yang kedua, gaya hambat, ya. Yuk duduk. Duduk. Aja jam-jam duduk. Duduk. Nah, anak pintar. Anak pintar. Ya, mendengarkan, ya. Baru dua, ya. Gaya dorong, gaya hambat. Setelah ada gaya dorong dan gaya hambat, maka akan terjadi gaya angkat, bukan angin, ya. Jadi setelah ada daya dorong dan daya hambat, ini nanti akan berputar antara dorongan sama dengan angin ke sayap ini, ya. Ke sayap ini maka akan terjadi daya angkat. Saya terbang di atas. Saya terbang. Berarti tadi yang ketiga, ya, daya dorong, daya hambat, daya angkat. Nah, setelah di atas, tahu-tahu mesinnya mati. Kalau mesinnya mati berarti akan jatuh. Kalau jatuh itu di ilmu fisika apa, ya? Ada gaya apa, ya? Gaya gravitasi atau gaya berat, ya, karena mempunyai beban, ya. Ini itu ada bebannya. Ini ada bebannya, ada beratnya, ya. Jadi, ya, itu berarti udah ada 4, ya, jawabannya. Kenapa pesawat bisa terbang? Yang pertama, karena ada gaya dorong, gaya hambat, gaya angkat, gaya berat. Nah, itu jawabannya, ya. Biar gampang diingat. Biar gampang diingat, ya. Duduk deh, adek, duduk. Ya, duduk, ya.
Biar gampang diingat, kenapa pesawat bisa terbang? Yang pertama ada gaya dorong, hambat, angkat, berat. Ya, ingat-ingat dorong, hambat, angkat, berat. Nah, itu jawabannya ya. Kenapa pesawat bisa terbang? Karena ada gaya dorong, gaya hambat, gaya angkat, gaya berat. Nah, itu aja. Jadi nanti nggak usah bilang ada sayapnya, ada pilotnya, ada bahan bakarnya. Betul memang ya, gitu ya. Terus jangan bilang lagi kata istilah kapal ya. Biasanya ibu-ibu zaman bahula bilang kapal minta duit. Betul nggak Bu? Iya. Halaman tuh abg kayak Bu. Ya. Kapal minta duit ya. Nah, itu. Padahal kapal mah adanya di laut ya, kapal laut. Kalau ini mah namanya pesawat ya, pesawat udara. Jangan lagi bilang kapal. Ibu mah biasa ibu-ibu zaman baheula. Ya Bu. Kapal ngapu. Halaman tuh abg ketang. Nah, sekarang bisa ngangkat ya, bisa belok, bisa ngangkat, bisa sampai ke tujuan ya, karena ada yang di pesawat ini difasilitasi sama. Nanti pesawat itu juga sama yang akan terbang itu tuh sana membelokkan untuk belok kanan, belok kiri. Nah, ini di sayap ya Bu. Kalau mau naik atau mau turun, ini ada.